Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu secara daring untuk membahas terkait dengan SOP ya, SOP pelaksana uji kompetensi dan juga mungkin pengukuran langsung. Kita tidak lama-lama, saya membuat jadwalnya hanya sampai pukul 11, tapi kalau misalkan dirasa sebelum pukul 11 sudah tuntas apa yang informasinya sudah saya sampaikan, kemudian Bapak Ibu juga sudah memahami apa yang saya sampaikan, dan dirasa diskusi kita cukup, maka walaupun belum sampai pukul 11 kita akhiri saja gitu ya. Izin Bapak Ibu untuk menyampaikan terkait SOP terlebih dahulu ya. Oh ya, sebelumnya Bapak Ibu mohon maaf, kita tundukkan kepala sejenak untuk memohon kepada Sang Pencipta kita agar pelaksanaan kegiatan daring kita hari ini berjalan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Izin Bapak Ibu, izin share. Nah, sudah terlihat belum Bapak Ibu? Sudah, Bu. Baik. Baik, Bapak Ibu, ini adalah terkait dengan panduan ya, panduan uji kompetensi yang akan Bapak Ibu lakukan nanti. Kenapa saya informasikan dari sekarang agar Bapak dan Ibu ketika magang juga sudah mulai memahami atau sudah mulai mempersiapkan gitu ya, apa-apa saja yang bukti portofolio yang masuk ke kualifikasi yang lolos gitu ya untuk diujikan gitu ya. Ini kurang lebih kita mulai melihat dari, ini judulnya pedoman portofolio ya. Kita mulai dari pengertian portofolionya terlebih dahulu Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan portofolio? Portofolio itu merupakan suatu kumpulan bahan hasil kerja pada bidang tertentu yang disiapkan untuk membuktikan pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, dan pemahaman tentang suatu kompetensi secara konsisten dalam periode waktu tertentu. Oleh di sini kan dikatakan ya, kita bisa melihat di garis bawahi, portofolio itu kan pembuktian ya, pembuktian apa? Pengetahuannya. Di mana Bapak Ibu bisa, asesor bisa melihat pembuktian pengetahuannya di deskripsi dari setiap LK yang Bapak Ibu kerjakan. Kemudian di mana Bapak asesor bisa melihat keterampilan atau sikap kerjanya, yaitu di foto, kumpulan foto atau video yang Bapak Ibu sertakan. Makanya walaupun di LK-nya tidak diminta untuk membuat foto ataupun video, melampirkan foto atau video, tidak ada instruksi untuk itu, tapi kewajiban Bapak Ibu sebagai asesi untuk membuktikan bahwa ini loh portofolio saya itu sudah melingkupi atau sudah meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, dan pemahaman tentang suatu kompetensi secara konsisten dalam periode waktu tertentu. Hanya agak sedikit cerewet ya, tolong videonya, mungkin aku anak juga selalu mengingatkan, ini videonya mana, mungkin saya juga di LMS menagih gitu ya, ini videonya mana, atau saya sampaikan videonya tidak bisa diakses gitu kan, karena itu merupakan salah satu rangkaian dari pembuktian atau kelengkapan suatu portofolio. Jadi selain pembuktian pengetahuan yang Bapak Ibu deskripsikan dari LK-nya itu juga diperkuat dengan bukti keterampilan dan sikap kerjanya, yaitu berupa video atau kumpulan foto-foto.
Nah, metode portofolio memberikan kesempatan bagi asesi untuk mengumpulkan bukti kompetensi mereka dalam berbagai cara yang lebih sesuai dengan persyaratan pada unit. Jadi, silakan Bapak dan Ibu memaksimalkan kesempatan ini ya. Kemarin kan juga Bapak Ibu sudah banyak video-video yang dibuat di sekolah. Nah, itu kan kesempatan seluas-luasnya kepada Bapak Ibu untuk membuktikan kompetensinya. Mau videonya dibuat di sekolah, mau di tempat ketika anak magang, mau di mana, silahkan saja. Yang terpenting itu bisa membuktikan atau bisa mendukung kompetensi pada unit tertentu. Kan. Nah, kita lanjut Bapak dan Ibu. Pada umumnya, ya ini ada salah sedikit persepsi ya. Pada umumnya asesor dalam menggunakan metode portofolio mempunyai kesalahan konsep umum, yaitu mereka berasumsi bahwa diperlukan satu bukti untuk masing-masing kriteria unjuk kerja. Nah, tetapi ternyata tidak semua ya, tidak semua asesor seperti itu. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa juga ada dari Bapak Ibu bertanya, Bu boleh nggak ini misalkan satu video tapi terhubung dengan beberapa unit kompetensi. Jadi ketika kita melampirkan di unit kompetensi selanjutnya kita menggunakan video yang sama, saya sampaikan kan boleh kan, karena ini menurut Shelley Fisher itu ya bahwa itu adalah satu paket bukti akan dapat memberi informasi yang valid untuk semua dan atau beberapa kriteria unjuk kerja. Jadi beberapa kriteria unjuk kerja yang Bapak Ibu misalkan terhubung dengan satu video yang sama itu diulang-ulang, linknya ditautkan, silahkan gitu ya dengan tautan link yang sama. Artinya satu video itu bisa untuk beberapa unit kompetensi yang ada di kualifikasi 4 bidang retail modern. Bahkan paket bukti tersebut mungkin dapat memberi informasi yang valid mengenai kriteria unjuk kerja dalam elemen berbeda atau unit yang berbeda. Nah, ini misalkan juga sertifikat kompetensi teknis ya, apalagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti upskilling tahun-tahun sebelumnya, yaitu kan banyak kompetensi teknis yang hampir senada ya dengan kualifikasi 4 bidang retail modern ini ya. Jadi bukti sertifikat teknis ini bisa Bapak Ibu ditautkan linknya tersebut di kotak-kotak yang memang sesuai ya dengan unit kompetensinya. Misalkan memadupadankan produk dengan karakteristik pelanggan. Nah, itu terdiri dari beberapa di sertifikat Bapak Ibu ada itu bunyinya, maka tautkan di situ. Kemudian ada unit kompetensi misalkan mempromosikan produk melalui media sosial. Kemudian di sertifikat Bapak Ibu juga itu ada, maka sertifikat kompetensi teknis itu juga linknya ditautkan di sana gitu. Jadi satu sertifikat itu bisa membuktikan, bisa dijadikan bukti tambahan untuk unit kompetensi yang ada di kualifikasi 4 bidang retail modern. Di mana ditautkannya, yaitu di APL 02. Jadi Bapak dan Ibu di APL 02 itu bisa terdiri dari beberapa. Misalkan ada bukti pertama bukti portofolio yang pengerjaan tugas Bapak Ibu ya, yang ada di workbook latihan 1 sampai dengan 34. Kemudian juga Bapak Ibu bisa menyertakan itu sertifikat kompetensi teknisnya gitu. Jadi di satu unit kompetensi itu Bapak Ibu ada 2 bukti portofolio misalkan, itu akan lebih menguatkan pembuktian Bapak dan Ibu gitu. Nah, kalau di tugas LK ya dari 1 sampai dengan 34 itu kan diakhiri dengan bukti link video atau dokumen-dokumen foto. Nah, itu linknya itu cukup linknya itu cukup di copy paste di halaman paling akhir tugas deskripsinya gitu ya, yang seperti yang sesi 1 sesi 2 lah. Jadi di LK juga sama, di terakhirnya ada link video gitu kan, atau link YouTube atau link kumpulan foto gitu kan, silakan. Jadi nanti ketika asesor membuka pekerjaan Bapak dan Ibu, di situ sudah ada linknya, Bapak dan Ibu bisa, atau si asesornya sendiri bisa langsung melihat atau mengklik link tersebut gitu.
Nah, yang perlu di garis bawahi atau diperhatikan oleh Bapak dan Ibu, tolong dipastikan link tersebut bisa dibuka, ya, karena kalau tidak bisa dibuka akan memperlambat proses uji kompetensi. Nah, begitu mau diklik linknya nggak bisa, udah di copy, di paste di tab yang baru nggak bisa juga gitu kan. Nah, artinya kan ada ketidaksempurnaan pengiriman video, penguploadan video mungkin ya. Jadi ketika dibuka atau diakses tidak bisa gitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan Bapak Ibu. Bagaimana cara untuk memperhatikan atau memastikannya? Mungkin Bapak dan Ibu bisa minta tolong temannya atau ya orang terdekat Bapak dan Ibu gitu. Coba diklik link ini bisa terbuka tidak gitu. Kalau sudah bisa terbuka berarti aman. Kalau belum bisa terbuka berarti Bapak dan Ibu harus upload ulang, dipastikan sempurna menguploadnya, baru link yang sempurna itulah menggantikan link yang lama. Jadi yang lamanya di delete, gantikan dengan link yang baru gitu ya. Jadi ini setiap link yang Bapak Ibu tautkan di akhir deskripsi tugas Bapak dan Ibu ya, deskripsi pengetahuan atau hasil eksplorasi pengetahuan Bapak dan Ibu ya. Bu Sulasmi, maaf, slide-nya enggak bergeser ya Bu ya? Belum. Oh, masih teaser ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa ya hasil eksplorasi pemikiran Bapak dan Ibu, di bawahnya itu ada link tautan yang memang dipastikan bisa diakses. Nah, ini lingkup portofolio Bapak dan Ibu ya. Hasil bukti pekerjaan yang tercakup dalam portofolio meliputi antara lain yang pertama dokumen hasil pekerjaan ya. Yang dokumen hasil pekerjaan itu seperti apa, nanti ada deskripsinya ya, ada penjelasannya. Kemudian ada sertifikat kompetensi yang seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa ada mungkin sertifikat kompetensi itu diperoleh dari BISPAR sendiri karena Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan reskilling atau pelatihan lainnya yang dari BISPAR ataupun di luar pelatihan di BISPAR. Bapak Ibu tinggal di cek aja di balik sertifikatnya ada nggak unit-unit kompetensinya. Kalau ada sertifikat tapi tidak ada unit-unit kompetensinya dan tidak ada JP-nya, sebaiknya tidak usah dilampirkan gitu kan, karena akan sulit masuknya kemana ini gitu ya. Atau mungkin bisa masuk ke satu saja yang tergantung judul sertifikatnya di depan. Tapi kalau ada unit-unit kompetensi di balik sertifikatnya, Bapak dan Ibu kan bisa langsung menautkan bukti tersebut ke beberapa unit kompetensi memang yang ada di APL 02 yang terdiri dari 34 unit ya di asesmen mandiri APL 02. Nah, kemudian dokumen apa lagi? Yang ketiga adalah surat tugas ya. Kemudian yang keempat hasil pendidikan dan pelatihan, dan yang kelima surat rekomendasi atau referensi. Nah, kita lihat penjelasan dari masing-masing tersebut. Nah, yang dimaksud dengan surat tugas Bapak dan Ibu adalah surat yang diberikan oleh instansi kepada asesi ya untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jabatan kerja atau skema sertifikasi yang akan diakses. Makanya Bapak dan Ibu diminta untuk mengupload surat tugas dari sekolah ya, atau surat surat keterangan ya bahwa sudah mengajar di pemasaran selama kurun waktu 3 tahun kalau tidak salah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, contoh dokumennya itu ada surat perintah tugas melaksanakan pekerjaan atau surat kontrak pekerjaan dan lainnya yang relevan. Saya pikir kalau yang untuk nomor 1 Bapak Ibu sudah mengupload semua ya di APL 01, tapi saya sendiri tidak bisa mengecek pekerjaan Bapak dan Ibu di APL 01 atau APL 02 karena yang bisa mengecek itu adalah asesor yang akan mengakses Bapak dan Ibu. Jadi nanti kalau saya membuka sikepeg ya yang isinya terkait dengan APL 01 dan APL 02, itu yang saya buka adalah kelas yang terdiri dari asesi-asesi yang akan saya akses nanti gitu. Dan yang insya Allah saya akan mengaksesnya di Bandung, peserta Bandung yang akan
saya lihat kelengkapannya. Jadi mohon maaf, mungkin Bu Ana bisa koordinasi dengan Bu Endar ya yang akan bertugas ke sana terkait dengan APL 01 atau 02-nya, terutama 01-nya siapa yang belum lengkap gitu ya, mohon diinformasikan karena yang bisa mengakses atau melihat itu hanya asesornya gitu kan. Nah, kita melihat yang kedua, dokumen hasil pekerjaan ya. Dokumen hasil pekerjaan itu apa sih? Yaitu dokumen yang berhubungan dengan proses hingga hasil sebuah pekerjaan pada jabatan kerja tertentu atau berhubungan dengan skema sertifikasi yang diuji. Nah, ini kan ada 34 unit kompetensi. Nah, ini termasuk dokumen hasil pekerjaan Bapak dan Ibu ya, yang dibuktikan dengan yang dilengkapi dengan bukti video atau bukti kumpulan foto. Aduh, maaf, izin minum dulu sebentar. Batuknya belum sembuh-sembuh. Jadi ini ya Bapak Ibu ya, maka kenapa di dokumen hasil pekerjaan itu ya diantaranya itu adalah yang 34 unit kompetensi itu ya termasuk dengan buku rekaman magang itu termasuk di dokumen hasil pekerjaan. Nah, kita lihat contoh dokumennya di sebelahnya. Ada laporan akhir pekerjaan ya atau summary report termasuk foto pekerjaan yang relevan. Makanya ada kumpulan foto-foto kan atau video. Ada workbook, nah buku rekaman pekerjaan atau rekaman audio. Kemudian ada hasil produk yang dihasilkan dan lain yang relevan. Nah, kalau di pemasaran kan tidak ada hasil produk yang dihasilkan ya, lebih ke workbook mungkin kan, foto atau video itu. Jadi ada di 2 poin yang di atas nih. Kemudian termasuk rekaman audio ya kan, kalau membuat video kan itu ada audionya ya. Jadi mungkin 3 poin di atas ya sudah dilakukan oleh peserta DDP ini ya. Maksudnya kualifikasi 4 bidang-bidang. Nah, yang ketiga adalah surat rekomendasi atau referensi. Apa yang dimaksud dengan surat rekomendasi atau referensi? Yaitu surat yang dimasukkan ke dalam portofolio. Digunakan apabila ketika asesif punya wewenang menetapkan dokumen sebuah pekerjaan, termasuk membantu proses pembuatan dokumen tersebut. Contohnya apa? Misalnya kan ada surat dari pelanggan atau rekan kerja, atau surat referensi dari pemberi tugas atau perusahaan tempat bekerja. Nah, kalau Bapak Ibu itu silakan. Tapi kan dari surat tugas aja sebetulnya sudah mewakili ya, mewakili. Jadi tanpa surat rekomendasi atau referensi, dengan surat tugas sudah terwakili. Tetapi kalaupun ada, misalkan ya ada penjelasan dari pelanggan, silakan, boleh gitu ya. Nah, yang keempat adalah sertifikasi kompetensi. Nah, ini sertifikat yang dapat sesuai dengan ini kebutuhannya ya, yang harus melihat VATM-nya valid, asli, terkini dan memadainya gitu kan. Yang kami minta adalah harus valid ya, validnya. Kemudian yang terkininya ya, terkininya itu batasannya itu adalah 3 tahun ya, 3 tahun pada saat Bapak Ibu melaksanakan uji kompetensi. Jadi kalau misalkan lebih dari itu sebaiknya tidak usah dimasukkan ke dalam link. Nah, Bapak Ibu apabila memiliki bukti-bukti seperti sertifikat atau bukti-bukti lainnya, itu yang aslinya tolong dibawa saja untuk diperlihatkan pada saat uji kompetensi. Jadi mana ada nggak sertifikat aslinya, misalkan Bapak Ibu tinggal memperlihatkan saja gitu. Atau ada nggak suratnya, surat tugas dari pimpinannya, oh ada gitu kan. Jadi PDF-nya sudah diupload, aslinya ya untuk membuktikan keasliannya. Kalau misalkan asesor bertanya, Bapak Ibu sudah siap gitu, maka yang asli-aslinya, yang apapun yang Bapak Ibu tautkan sebagai portofolio ya, di APL 02, nah Bapak Ibu harus bawa. Jadi ketika asesor menanyakan terkait aslinya ada gitu, Bapak Ibu bisa membuktikan. Nah, kemudian ini ada tujuan portofolio Bapak Ibu ya. Yang pertama
menunjukkan proses pembelajaran, yang kedua mengukur kemajuan secara berkelanjutan, yang ketiga mengintegrasikan keterampilan dan pengetahuan, yang keempat memfasilitasi refleksi dan pemahaman diri, yang kelima menyediakan bukti untuk evaluasi, yang keenam mendorong pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif. Nah, menunjukkan proses pembelajaran tentu saja Bapak Ibu kan sudah memulainya dengan diklat daring ini, kemudian ada tugas-tugas sesi, mulai sesi 1 sampai dengan sesi 5 yang terdiri dari tugas individu dan tugas kelompok, kemudian nanti dibuktikan juga dengan surat keterangan pembelajaran daring ya. Nah itu kan proses menunjukkan proses pembelajaran. Kemudian mengukur kemajuan secara berkelanjutan. Kemudian mengintegrasikan keterampilan dan pengetahuan seperti yang saya sampaikan, mengukur kemajuan secara berkelanjutan kan memang bagian dari yang harus dibuktikan gitu kan, apakah ini kemajuan dari Bapak Ibu itu mulai dari awal gitu ya mengikuti sampai di tahap akhir ada kemajuan yang terlihat nggak secara signifikan gitu kan, kemudian terintegrasi nggak keterampilan dan pengetahuannya gitu kan. Kalau misalkan tanpa ada bukti kumpulan foto atau video agak-agak kurang meyakinkan gitu kan, gimana kita bisa bagaimana Bapak Ibu bisa membuktikan dari sisi keterampilan ataupun skillnya gitu ya, karena kalau dari sisi pengetahuan apalagi sekarang teknologi AI ya mempermudah untuk mengakses pengetahuan atau informasi dalam kemasan yang memudahkan kita untuk copy paste ya, tapi tentu saja harus ada bukti lain ya, yaitu adanya kumpulan foto dan video. Nah, kemudian yang keempat memfasilitasi refleksi dan pemahaman diri. Ini juga sebagai bagian dari bagaimana nanti Bapak dan Ibu bisa merefleksi diri gitu kan. Oh ternyata sejauh ini, apalagi ketika Bapak Ibu magang kan, mungkin teman-teman yang sudah mengikuti upskilling lebih paham gitu ya. Ternyata melakukan refleksi diri itu terasa banget gitu kan. Ternyata selama ini apa yang saya teori sampaikan ke siswa, kenyataannya di lapangannya seperti ini gitu. Oh ternyata korelasinya seperti ini. Oh ternyata nanti ketika saya kembali ke sekolah ketemu dengan peserta didik berarti kan gitu kan. Jadi itulah bagian untuk merefleksi diri Bapak dan Ibu sendiri ya. Bagaimana cara Bapak Ibu memahami tentang satu unit kompetensi ya gitu. Kemudian menyediakan bukti untuk evaluasi. Nah, kumpulan-kumpulan portofolio ini dijadikan bukti oleh Bapak dan Ibu ya untuk dilakukan evaluasi atau tentu saja diakhiri dengan uji kompetensi gitu kan, untuk dievaluasi sejauh mana Bapak dan Ibu ketercapaian kompetensinya ya. Kemudian yang keenam mendorong pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif. Nah, karena ini memang sudah di taraf implementasi magang dan di situ di setiap magang itu terdiri dari kelompok-kelompok dan juga pastinya terjadi kolaborasi ya di antara Bapak dan Ibu, dan tentunya nanti Bapak dan Ibu harus menyelesaikan proyek ya, yaitu teaching project, proyeknya seorang guru ketika kembali ke sekolah masing-masing. Nah, terkait dengan teaching project Bapak dan Ibu, ini ada informasi terbaru. Saya diajak rapat malam-malam, 2 malam yang lalu. Tadi malam saya rapat dengan Direktorat SMK sampai dengan pukul 10 malam, coba itu Direktorat. Masya Allah ini. Malam sebelumnya itu dengan teman-teman di Departemen Pemasaran, yaitu atas informasi dari Kepala Balai yang menyampaikan bahwa rencana tindak lanjut Bapak dan Ibu terkait dengan hasil diklat ini yang dituangkan di teaching project ya, makanya RTL workshop RTL nantinya itu di sekolah itu ada namanya seperti itu. Nah, itu terkait dengan rencana tindak lanjut akan apa yang dilakukan di sekolah Bapak dan Ibu, itu ternyata di 1 bulan setelah Bapak dan Ibu selesai magang ternyata akan
di apa ya namanya, di monitoring, di Monef. Itu yang Monef itu bisa saja dari widya suaranya, atau bisa dari unsur pimpinan, atau bisa dari pihak direktorat vokasinya, mungkin ya, bisa siapa saja gitu. Jadi dari sekarang Bapak dan Ibu coba bikin satu proyek yang saya sampaikan kemarin. Saya sempat menyampaikan, tolong proyeknya itu mungkin ada yang segera bisa diimplementasikan, mungkin ada yang jangka menengahnya ya, kemudian ada yang jangka panjangnya. Untuk jangka panjangnya itu hasil oleh-oleh Bapak Ibu belajar secara daring dan magang ya. Jadi kombinasikan keduanya itu, kemudian Bapak Ibu coba dibikin satu proyek yang sederhana saja yang bisa segera diimplementasikan kompetensinya itu ya di sekolah. Nah, kalau misalkan pada saat yang tim Monef itu ke sekolah Bapak dan Ibu melihat apa namanya, hasilnya itu ternyata Ibu Bapak belum ngapa-ngapain, nah itu yang sangat disayangkan gitu kan. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sudah melakukan, bahkan sudah tuntas, wah itu luar biasa. Untuk satu proyek dulu. Atau kalau ketika saat ada tim Monef ke sekolah Bapak Ibu sedang dalam taraf mengimplementasikan, tapi belum sampai ke hasilnya, itu nggak apa-apa gitu. Yang khawatirnya jangan sampai tim Monef datang belum ngapa-ngapain gitu, belum ada action sama sekali, itu yang disayangkan. Ini baru 2 hari yang lalu saya dapat informasinya bahwa setelah Bapak Ibu pulang ke sekolah masing-masing menyelesaikan teaching project, sambil Bapak dan Ibu memahami kira-kira proyek apa ini yang bisa segera implementasikan. Makanya ambil yang sederhana saja dulu. Akan membuat TEFA, itu memang harapan besar kami gitu ya, bahwa sekolah itu memiliki TEFA semuanya ya. Yang ada hadir di sini yang sudah punya TEFA, sekolahnya semoga bisa lebih mengembangkan TEFA-nya. Tetapi selain itu kan proyek jangka panjang gitu ya. Tapi ada proyek yang jangka pendeknya, yaitu yang harus segera diimplementasikan. Ini informasinya baru dua malam yang lalu gitu kan. Sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Atau didiskusikan? Silakan. Baik, belum ada Bu, lanjut dulu. Baik, ini ya Bapak Ibu, prosedur uji portofolio. Uji portofolio merupakan proses pengumpulan bukti yang berkualitas terhadap asesi yang mengikuti uji kompetensi. Uji ini termasuk dalam pengumpulan bukti tidak langsung dengan metode verifikasi portofolio. Ya, nah, ini kita kaitkan dengan topik kita hari ini. Yang pertama SOP, ini yang sedang saya sampaikan, kemudian terkait dengan pengumpulan bukti yang tidak langsung. Nah, portofolio ini adalah merupakan bukti yang tidak langsung, masuk ke dalam bukti tidak langsung ya, karena ini harus dilakukan verifikasi portofolio ya oleh para asesornya. Nah, tetapi Bapak dan Ibu, selain itu juga nanti Bapak dan Ibu akan diminta untuk memberikan bukti tambahan, yaitu dengan wawancara. Apabila misalkan ya di bukti portofolio ini ternyata ada sesuatu yang misalkan di bukti portofolio Bapak dan Ibu dirasa kurang cukup bukti misalkan ya, nanti asesornya maka akan melakukan menambah bukti tambahan, yaitu dengan wawancara ya, yang bertujuan untuk mengklarifikasi atau mengkonfirmasi terhadap bukti portofolio yang diajukan oleh Bapak dan Ibu. Selain dengan wawancara, juga asesor dapat melakukan verifikasi pihak ketiga. Jika asesor belum dapat memastikan bukti untuk beberapa unit kompetensi yang terdapat dalam dokumen portofolio maupun dari hasil klarifikasi. Nah, 2 bukti ini Bapak dan Ibu, wawancara dan verifikasi dengan pihak ketiga adalah bukti langsung ya. Jadi jangan khawatir Bapak dan Ibu apabila misalkan di portofolio Bapak dan Ibu ternyata dirasa
kurang cukup bukti, ditemukan bukti yang kurang, maka asesor akan menggalinya dengan pertanyaan. Nah, digali dengan beberapa pertanyaan, tapi misalkan masih belum terkonfirmasi juga atau masih kurang cukup bukti juga, maka akan dilakukan verifikasi dengan pihak ketiga, bisa saja dengan kepala sekolah atau rekan sejawat bapak dan ibu di sekolah gitu kan. Nah, kedua bukti itu adalah bukti langsung. Ada lagi satu lagi jurus terakhir di bukti langsung itu, yaitu kalau misalkan ternyata dari wawancara kemudian verifikasi dengan pihak ketiga juga tidak dirasa kurang cukup bukti juga, maka bapak dan ibu harus melakukan demonstrasi untuk unit kompetensi tertentunya tersebut. Gitu. Misalkan ada satu unit kompetensi yang misalkan belum tergali atau ya belum cukup bukti, gitu. Walaupun sudah dilakukan wawancara, misalkan ya, ketika digali dengan pertanyaan, kemudian juga verifikasi ke pihak ketiga, atau mungkin setelah wawancara langsung diputuskan saja, oh oke, kalau gitu kita demonstrasikan saja untuk unit kompetensi ini, misalkan, karena untuk memenuhi bukti yang tidak belum tergali, belum terpenuhi. Jadi PB itu menyiapkan gitu, tapi tidak satu kesatuan harus didemonstrasikan, tidak seluruh unit harus didemonstrasikan, cukup unit kompetensi yang memang dirasa perlu pembuktian saja gitu. Nah, dari ke beberapa ini ya Bapak Ibu, ada pengumpulan bukti langsung, tidak langsung berupa portofolio yang Bapak Ibu bawa, kemudian ada wawancara, kemudian ada verifikasi pihak ketiga, kemudian ada demonstrasi, ya juga Bapak dan Ibu nanti akan ada tes tertulis. Tes tertulisnya itu sifatnya online Bapak dan Ibu, jadi nanti nilainya akan otomatis masuk ke data kami gitu ya. Pelaksanaan tes online-nya, kalau Bu Endar, seperti yang saya sudah pernah sampaikan, kalau Bu Endar biasanya di hari pertama itu semuanya ikut tes tertulisnya dulu, semuanya gitu kan. Kemudian setelah itu baru melakukan uji kompetensi. Kalau saya kan dibagi dua, 10 hari pertama, 10 hari kedua. 10 hari pertama itu untuk uji kompetensi, yang tidak uji kompetensi ya udah tes tertulis. Nanti besoknya 10 hari yang kedua yang belum uji kompetensi, yang belum uji tertulis gitu. Jadi mereka dikumpulkan di satu lab biasanya ya untuk melakukan uji tertulis ini, karena sifatnya adalah online. Jadi bisa menggunakan PC yang ada di sekolah atau menggunakan laptop Bapak dan Ibu sendiri agar lebih familiar. Baik, sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan Bapak Ibu? Izin Bu. Baik, silakan Pak. Terkait Monep tadi kebetulan kan kita disuruh buat project ya. Betul. Apakah boleh kita menggunakan project yang sudah berjalan, seperti misalnya project wirausahaan di sekolah kami? Karena kebetulan kalau kami di sekolah untuk anak-anak pemasaran itu diwajibkan, kan sudah dibagi dalam satu kelas itu ada sekitar 6 kelompok. Baik. Jadi di sekolah itu diwajibkan dalam satu minggu itu kelompok itu harus ada produk yang dijual di sekolah gitu loh. Jadi nanti kami konfirmasi terkait laporan penjualannya dan lainnya tetap kami pantau. Apakah boleh itu dijadikan sebagai proyek? Terima kasih. Pertanyaan bagus Pak Kamaludin. Pak Kamal, jadi begini. Pertama ya, pertanyaannya apakah boleh atau tidak? Itu jawabannya dilihat dari oleh-oleh kompetensi yang Pak Kamal bawa. Nah, setelah hasil magang, gitu kan Pak Kamal. Kan ada unit-unit kompetensi yang dipelajari saat magang ya Pak ya, di industri ya. Nah, itu unit-unit kompetensi itu selaras nggak dengan apa yang proyek yang siswa lakukan saat ini, gitu kan? Kalau selaras, ada pengembangannya nggak dari hasil oleh-oleh itu terkait dengan proyek yang sekarang sedang berlangsung, gitu. Jadi kan
Kalau itu bisa, nah itu nggak apa-apa Pak Kamal. Tapi kalau misalkan ternyata hasil oleh kompetensi magang di industri beda banget dengan yang sedang dilakukan oleh peserta didik, yang berarti teaching project-nya jangan yang itu gitu kan, harus yang memang hasil diklat ini, teaching project hasil diklat ini. Tapi saya rasa sih mungkin saja ada korelasinya Pak, tinggal bagaimana Bapak mengembangkannya gitu sesuai dengan kompetensi yang Bapak dapatkan di industri gitu Pak Kamal dan Bapak Ibu yang lain. Oke, aman Bu, aman, paham. Aman. Oke. Namanya kan teaching project untuk diklat ini ya, berarti harus ada korelasinya, itu saja sih. Jadi, siap Bu. Silahkan saja intinya. Ada lagi yang lain silahkan. Kalau tidak ada saya teruskan dulu ya. Kalau aturan bukti portofolio ini mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak asing lagi ya, yang tadi juga sudah saya sampaikan, harus VRTM ya, valid, asli, terkini dan memadai. Memadainya seperti apa? Yaitu bukti yang Bapak Ibu ajukan itu harus mencakup seluruh aspek kriteria asesmen dari setiap unit kompetensi yang ingin dicapai. Makanya ada APL 02-nya itu ya untuk asesmen mandirinya, dan di situ di APL 02 itu ada bukti-buktinya dari setiap unit kompetensi. Itu makanya diberikan juga tugas workbook ya, 34 unit kompetensi. Kenapa? Agar nanti bukti portofolio itu Bapak Ibu itu dianggap memadai, masuk ke kategori memadai. Kemudian harus valid ya, yaitu bukti yang dikumpulkan memenuhi persyaratan dari unit kompetensi atau standar yang spesifik. Yang oleh asesi dapat memperlihatkan asesi memahami yang mereka kerjakan. Hanya harus ada tambahan bukti-bukti video atau foto ya, karena dari situlah kita bisa melihat apakah Bapak Ibu memahami tidak terhadap kompetensi yang Bapak Ibu narasikan gitu kan, explore gitu kan pengetahuannya di dalam LKM itu. Kemudian harus asli, asesi harus mampu menjelaskan dan memperkuat, membenarkan bukti-bukti yang asesi ajukan. Makanya saya sampaikan kalau bisa nanti sertifikatnya atau surat tugasnya atau hal-hal lain lah yang Bapak Ibu upload di APL 02 aslinya dibawa saja agar bisa dibuktikan gitu, ketika ditanya buktinya ada gitu kan. Walaupun yang di upload itu berupa PDF, tapi kan kalau lihat aslinya langsung akan lebih kuat gitu ya. Teknologi bisa dikotak-atik gitu ya, tapi kan kalau bukti asli yang dipegang itu bisa dikotak-atik juga sih, tapi kan bisa dilihat langsung gitu kan, apakah itu asli atau tidak ini. Nah, kemudian terkini, bukti harus berhubungan dengan keterbaruan dan apakah bukti tersebut berhubungan dengan kompetensi asesi terkini. Jadi itu yang saya sampaikan, masa berlakunya kalau sertifikat itu 3 tahun ya, 3 tahun pada saat Bapak dan Ibu melakukan uji kompetensi. Saya pikir kalau ini Bapak Ibu sudah biasa ya. Kemudian sebentar. Sudah, terima kasih. Nah, oke Bapak Ibu, ini penjelasan singkat terkait dengan panduan bagaimana pedoman portofolio, sehingga Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan portofolio Bapak dan Ibu sedemikian rupa sehingga nanti pada saatnya Bapak dan Ibu bisa menampilkan atau memberikan yang terbaik. Kalau misalkan dari sekarang Bapak dan Ibu sudah mengikuti rule-nya, misalkan video, harus ada video, harus ada atau kumpulan dokumen-dokumen foto, kemudian eksplor ke pengetahuan Bapak dan Ibu dan tuangkan dalam narasi, tidak copy paste. Kemudian Bapak dan Ibu juga sudah maksimal melaksanakan magang disertai dengan bukti ketika magangnya. Saya yakin sih Bapak Ibu sudah memenuhi sesuai dengan pedoman portofolio tadi. Jadi ada hal-hal yang memang jadi catatan mungkin tadi yang saat pertama Bapak dan Ibu menyediakan portofolio
sesuai dengan yang saya sebutkan tadi. Walaupun memang nanti pada saatnya ternyata dirasa belum cukup bukti, nanti akan digali dengan wawancara. Kemudian juga nanti akan mungkin kalau dirasa kurang juga akan verifikasi pihak ketiga, dan mungkin juga kalau di jurus terakhirnya adalah demonstrasi. Oleh karena itu Bu Ana dan Bu Izati tetap saja di PB-nya itu menyediakan, karena sebetulnya pada awalnya kita sudah verifikasi TUK ya Bu Ana ya, Bu Izati ya sudah melakukan verifikasi TUK. Yes, sudah Bu. Sudah. Kan awalnya memang kami itu akan demonstrasi tadinya ya, uji kompetensinya itu demonstrasi, tapi dirasa karena dilihat waktu, kemudian angkatannya yang juga banyak, kemudian kita sampai 5 periode 5 angkatan, kemudian satu angkatan juga cukup lumayan banyak, dan setelah perhitungan waktu dan lain sebagainya, ternyata berdasarkan kebijakan akhirnya diputuskan untuk uji kompetensi tahun ini menggunakan portofolio. Begitu Bapak dan Ibu, silakan ada yang mau didiskusikan atau diklarifikasi atau ditanyakan, silakan. Izin tanya boleh Kak Bu? Ya silakan Pak. Kalau untuk durasi dokumentasinya sejenis video itu apakah ada durasinya Kak Bu? Misalnya sekian menit itu untuk kita bisa dokumentasikan dan lain sebagainya. Mungkin itu dulu, terima kasih. Baik. Khusus Pahar 10 menit. Pak Kamal, mau nggak Pak bikin 10 menit? Pak Kamal jago ngedit ya Bu. Ya, jadi Pak Kamal pasti bagus ya video-videonya. Jadi Pak Hardiansa, ini Pak, kalau tidak salah ada beberapa soal ya, ada beberapa skenario di LK yang menyampaikan durasi video maksimal 3 menit, kalau tidak salah ada ya di LK ya, beberapa ya. Betul nggak? Nah, kurang lebih segitu aja lah Pak, nggak usah lama-lama. Kami pun capek melihat video Bapak Ibu itu ya. Untuk menilai dari awal sampai akhir, kalau kita skip nggak ternilai, nanti kalau ditonton semua capek banget ini mata gitu kan. Nah jadi cukuplah ya dari 3 menit itu sudah mewakili lah apa yang kompetensi Bapak Ibu ingin buktikan gitu ya. Jadi ya Pak biasanya maksimal 3 menit aja lah, sesuai dengan LK yang ada di situ kan, ada contohnya salah satunya kalau tidak salah Bu Ana ya 3 menit kurang lebih gitu ya di LK itu. Kalau untuk video itu bolehkah nanti slide hanya sebatas slide saja nantinya, ataukah nanti gabung antara gambar dengan videonya, apakah boleh? Boleh. Yang penting kompetensinya terlihat, terbuktikan gitu kan. Baik Bu, terima kasih paham. Baik, Pak Diansa. Pak Kamal, editing video saya dong, dari gendut jadi langsing gitu ya. Bisa. Oke, baik. Ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan lagi, Bapak Ibu? Silahkan. Kalau bisa videonya. Gimana Pak Kamal? Video asli atau harus diedit dulu Bu? Maksudnya video asli gimana, kan yang diedit juga video Bapak juga kan? Video. Maksudnya ada tambahan suara dan lain sebagainya. Oh atau... boleh Pak, ada tambahan suara, ada background musiknya, tapi saya harap jangan musiknya kenceng, apa yang disampaikannya pelan gitu loh. Baik Bu, baik. Nanti ini apa namanya tutor ya, Pak Kamal bisa jadi tutor teman-teman yang lain. Ini loh. Berarti ada suaranya juga ya, Bu ya? Ya boleh ada suaranya. Ya, misalkan suara kita berkomunikasi, berinteraksi. Ya boleh. Ya. Jadi apa namanya
itu lebih bagus karena kan terlihat bapak ibu sedang berinteraksinya, sedang melaksanakan kompetensi tersebut. Tetapi misalkan slide itu ada gabungan dengan misalkan penjelasan apa diiringi dengan musik gitu kan, ya boleh, silakan saja. Dan tolong musiknya disesuaikan, jangan sampai terlalu jeduk. Jadi kita ini melihat kompetensinya atau mau mendengar musik yang jeduk. Dan jadi tolong diperhatikan hal-hal yang seperti itulah. Mungkin nanti Pak Kamal bisa jadi narasumber terkait dengan pembuatan video ini. Kalau mau tutor video yang paling jago di sekolah saya Pak Hardiansa, Bu. Oh ya, saling melempar batu sembunyi kerupuk nih. Tadi Pak Hardiansa katanya Pak Kamal katanya Pak Hardiansa. Beliau senior saya soalnya, Bu. Masalahnya bukan senior atau tidak senior ya Pak Hardiansa ya. Benar, Bu. Kalau misalnya kita menggunakan video dubbing tapi kita membuatnya dubbingnya dari AI, apakah bisa gitu ya? Boleh memanfaatkan teknologi, apalagi lebih bagus lah. Kan Pak Har lebih jago, paham kayak ketahuan kan Pak Har lebih bagus. Enggak, Pak Kamal itu dia sembunyi tangan lempar batu dia, Bu. Sembunyi tangan lempar kerupuk kan. Aduh. Baik Bapak Ibu, apa Bu Ana mau bicara apa Bu Ana? Iya, kalau Pak Kamal sama Pak Hardiansa memang. Wah, terputus suaranya Bu Ana nih, hilang. Suara Bu Ana menghilang di udara karena jauhnya jarak di antara kita. Halo, kedengaran enggak, Bu? Nah, ya ada lagi sekarang. Ya. Suaranya dan videonya. Halo, kedengaran Bapak Ibu? Terdengar. Ya. Ya. Ini mohon maaf. Ini Bu, terkait video dari teman-teman itu, kalau kita perhatikan, kalau Pak Kamal dan Pak Hardiansa itu memang beliau favoritnya menggunakan suara dubbing AI. Terus kemudian ada juga teman yang mohon maaf, bagus materinya, dia istilahnya apa, memberikan pernyataan-pernyataan dan juga action tapi tanpa tulisan gitu. Kadang-kadang kan ada yang miss gitu ya, jadi mungkin akan lebih indah kalau ada suara juga ada tulisan atau teks yang mendukung di bawahnya gitu nggih. Oke, iya baik. Misalnya ada SOP apa gitu satu, nah itu ada satunya itu muncul gitu. Nah ini kalau tidak ada tulisan itu kayaknya agak susah untuk pembelajaran itu sih. Ya, ada narasi yang menjelaskan ya tentang. Oke. Terus ini Bu Lasmi, mohon maaf, untuk ujian teman-teman itu nanti ada enggak bahan praktek yang harus kami sediakan di PB? Misalnya ada business file atau mungkin ada apa untuk portofolio teman-teman yang akan mungkin ada yang dibawa ke Jakarta atau bagaimana gitu, ada enggak? Sejauh ini sih tidak ada ya Bu Ana ya, tidak ada. Jadi masing-masing bertanggung jawab dengan dokumen masing-masing, tetapi kan dokumen yang dibuktikan tidak banyak Bu Ana, hanya sertifikat, kemudian mungkin surat keterangan dan juga buku rekaman magang. Itu yang lainnya kan kita uji kompetensinya lewat itu, pembuktiannya lewat laptop masing-masing, menunjukkan buktinya itu, pekerjaannya gitu. Oleh karena itu kembali saya ingatkan, tolong dibuat daftar link Google Meet. Nah, Bapak Ibu sampai sekarang, kemarin saya cek ya, atau kita cek aja sama-sama sekarang, yang mengerjakan di workbook itu, nama yang sudah ada di link Google Drive workbook itu, terakhir saya lihat baru 15 orang. Nah, yang 5 orang kemana? Kita cek sama-sama ya Bapak Ibu ya. Coba. Nanti saya buat yang saya, Bu. Kenapa? Nanti tak buatkan punya saya. Ya. Terus kenapa nggak jangan dibuka, maksudnya gitu? Saya lupa buat soalnya.
Oh, nggak apa-apa, Bapak lupa buat, tapi kan biar yang mengingatkan yang lain juga. Bisa, jangan menghalangi apa yang sudah saya kerjakan. Saya sudah membuka-bukanya. Siap. Ada. Kita ngecek itunya aja, workbooknya aja. Sudah berapa orang gitu kan. Yang belum, yang merasa belum, ya segera buat. Nah, nanti seiringnya berjalannya waktu, biasanya ada sudah tampil belum ya Bu ya? Sudah Bu. Saya sedang membuka RMS, sudah terlihat? Apa anak sudah terlihat? Sudah terlihat Bu. Sudah Ibu. Oke, baik. Kita langsung ke workbook saja, karena itu yang jadi sasarannya. Kalau tugas-tugas kemarin ada 2 orang yang videonya belum dibuka. Saat ini gimana Bu Ana? Sudah bisa dibuka belum Bu Ana? Ya. Sudah bisa diaksesnya tuh Bu Ana? Sudah. Oke. Pak Kamal dan Bu Yeni kemarin ya. Bu Putu Eka sudah selesai semua. Pak Kamal kenapa tuh foto videonya? Pak Kamal kok nggak bisa diakses videonya? Ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, kok nggak bisa naik lagi? 11, 12, 13, 14, 15. Oh, sudah semuanya. Kok Pak Kamal mana? Katanya belum. Ini udah ya? Saya baca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15 sudah. Betul baru 15. Berarti 5 lagi. Ini dari terakhir saya lihat baru 15 orang, sampai hari ini baru 15 orang. Jadi ada 5 orang lagi. Padahal tugas sesi itu harusnya sudah masuk gitu ke workbook ini, karena kan sudah selesai kan? Sudah post test belum? Sudah kan? Sudah kan? Sudah Bu, sudah. Iya, harusnya segera lah ini. Sebelum berangkat itu harus jadilah yang 5 orang lagi. Siapa berarti yang 5 orang lagi? Saya nggak akan sebutin ya. Tapi silakan saja. Tapi silakan saja. Yang penting Bapak dan Ibu sebelum berangkat itu sudah terisi lah yang perlu tuntaskan sebelum berangkat, tuntaskanlah biar tidak menjadi beban ketika Bapak dan Ibu sedang magang. Jadi kalau ada waktu sedang di saat magang kan Bapak Ibu bisa jalan-jalan sore gitu kan, atau jalan-jalan di pantai di Lombok yang pantainya indah, atau bisa menikmati beras Lombok yang begitu pulen gitu kan, ya silakan. Jadi kalaupun ada waktu nanti ketika magang digunakan untuk refreshing lah, wisata kuliner kayak gitu kan. Lihat MotoGP Bu di Mandalika. Iya, silakan kalau memang waktunya tidak kalau waktunya memungkinkan. Jangan borong mutiara ya, nanti habis lagi uang yang tidak seberapa, nanti habis dipakai untuk mutiara. Ternyata mutiaranya bohongan gitu kan. Iya. Oke, Bapak dan Ibu, itu saya mengingatkan lagi, terutama workbook ya, itu harus segera diisi, dan tugas mungkin Bu Ana dan Bu Izati tolong diingatkan lagi untuk mengumpulkan link Gmail-nya, link Google Drive-nya. Kalau sama dengan yang ada di LMS ya syukur alhamdulillah, tapi tetap harus dilampirkan di dalam daftar itu. Jadi ada bikin kolom saja nomor, nama, SMK, terus alamat Google Drive, karena ada kemungkinan seiring berjalannya waktu pada proses magang dan sebagainya Bapak Ibu memiliki link Google Drive yang lain yang ternyata itu lebih lengkap. Nah, ini sebagai pembelajaran saya pribadi sih sebetulnya, karena sebelumnya saya terlalu mengandalkan link Google Drive yang ada di LMS. Jadi begitu saya diminta
konfirmasi oleh BNSP terkait oleh master asesor ya dari BNSP terkait dengan bukti salah satu peserta. Untungnya saya cek dulu nih, di Google Drive-nya, ternyata tugas sesinya tidak lengkap, kemudian buku rekaman magang tidak ada gitu kan, yang ada sertifikasi di folder sertifikasi beberapa gitu kan. Nah itu kan jadi kaget juga gitu, nanti bisa membuktikan dari mana ini nanti master asesor dari BNSP. Akhirnya saya telepon yang bersangkutan, saya minta kontak dari admin PB, jadi saya kontak, Bu, ini kenapa di link LMS ya, Google Drive yang waktu itu kok tidak utuh gitu. Ini Bu, karena saya punya Google Drive lain Bu yang awalnya beliau bilang utuh Bu. Coba ini saya sedang ngecek Bu, ini di depan laptop saya bilang. Tidak utuh, Ibu tidak mengumpulkan buku rekaman magang, di tugas sesinya juga ada yang bolong. Udah utuh kok bolong. Sekarang saya coba minta link Google Drive-nya yang utuh itu. Barulah beliau berikan link Google Drive-nya itu. Cek link Google Drive yang beliau berikan, nah utuh di situ. Nah ternyata punya link Google Drive lain selain yang di LMS. Makanya kenapa saya cerewet banget saya. Karena suatu saat diminta pertanggungjawaban atau minta bukti untuk langsung dicek oleh master asesor dari BNSP, ya saya sudah punya gitu lah. Ini untuk Google versi A, C, C. Itu aja sih, sesimpel itu. Jadi mempermudah saya sebagai asesor, mempermudah kami ya, juga memudahkan Bapak Ibu agar tidak dihubungi ketika sedang apa mungkin Bapak Ibu saya nggak tahu, tiba-tiba diminta lagi gitu kan. Itu Bapak dan Ibu. Baik, clear, tidak ada yang perlu didiskusikan lagi. Clear Ibu. Yang lain, mana yang sementara Bu, nanti sambil berjalan kalau ada pertanyaan mohon pencerahannya. Baik. Pak Kamal aman. Bu Latmi, ya. Nanti ada ini enggak? Ada sesi Zoom meeting sama asesor gitu, ada enggak ya? Ada. Sebelum, biasanya diberikan waktu sehari sebelum berangkat. Oke. Yes. Siap. Jadi silakan dengan asesornya. Mereka berangkat besok ini Bu? Iya berangkat besok Bu. Sudah nyampe. Asesornya tanggal 15 kan? Berangkat asesornya maksudnya Bu Sulasmi. Berangkat ya. Sebelum asesornya berangkat ke tempat uji sertifikasinya Bu G. Ya. Bukan berangkatnya peserta Mbak Ana. Berangkat asesornya kan, kalau peserta besok berangkat. Kalau asesornya nanti tanggal 15 ya, 15, 16, 17, 15, 16, 17, 18. Jadi hari ini tiba dari Jakarta, Pak Pratiwi. Oh, itu admin LMS-nya ya? Iya. Itu Lasmi nggak ada kunjungan? Berarti ini? Kalau dulu kan ada visitasi industri ya. Nah, kalau sekarang visitasinya diserahkan ke Bu Ana. Oh iya. Silakan Bu Ana kontrol tuh, Pak Kamal terutama tuh, jangan sampai kemana-mana tuh. Pak Hardiansa tanya tuh, mana gitu kemarin, kok nggak ada di industri gitu kan? Aman terus betul. Tanggal berapa itu Bu untuk visitasi jadwalnya? Ibu silakan, Ibu yang mengatur, Ibu kan itu kan anak. Jadi dirasa perlu visitasi ya visitasi. Nanti jangan lupa dibuat laporan yang panel visitasi. Awas Pak Kamal ini nanti. Nah, jadi pokoknya catat deh tuh, jangan sampai melayap kemana-mana. Soalnya di Maistar itu pramuniaganya banyak yang cantik-cantik. Nah, itulah. Kenapa itu ditempatkan di sana? Baik, Ibu, kalau saya pribadi untuk program re-upskilling ini tidak ada ke Lombok, tapi mungkin mudah-mudahan aja dalam. Baru tadi sambil nge-zoom.
mudah-mudahan aja dalam program yang lainnya bisa berkunjung ke Lombok, ketemu Bu Ana langsung, ketemu Bu Izati langsung. Ya untuk sementara ini di Reupskill ini kita ketemu lewat dunia maya saja, gitu. Pak Mustiko, aman Pak Mustiko? Aman Bu. Nah, Pak Ibrahim, clear Pak? Aman Bu, siap untuk berangkat Bu. Oke, keren. Oke deh kalau gitu. Kalau tidak ada lagi yang mau didiskusikan atau ditanyakan, mungkin Bu Izati bisa ambil foto kita. Boleh Bu Lasmi. Ayo Bapak Ibu yang lagi off kamera tolong di on kamera. Bu Ananya malah off kamera. Bu Ana. Bu Ana juga ambil foto. Bu Ana foto Bu Ana. Ayo Bapak Ibu buka dulu Ini kameranya. mana yang lain Bu Eka? Oh iya maaf Bu Eka yang lagi. Iya, sudah sampai rumah Bu. Sudah sampai rumah Bu. Ya syukur deh. Pak Kamal lari kemana ini? Biarin aja Bu, kan udah ketahuan kan Pak Kamal kan, hilang-hilang kan. Nah nanti di sana juga hati-hati tuh. Pak Ardiansah, itu tuh awas awal tuh. Nakal Pak Kamal tuh Bu. Oke, silakan sudah diambil fotonya. Buka dulu semuanya ya. Siapa yang belum dibuka? Lagi yang halaman berikutnya. Oh iya. Oke. Sudah ternyata ini yang ini. Udah Bu, udah. Sudah baik. Sudah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadiran hari ini dan mohon maaf ya bagi yang ada di Pulau Dewata, saya betul-betul kurang literasi untuk mengecek ini hari apa, jadi mohon dibukakan pintu maaf. Untuk semuanya juga mohon dimaafkan apabila ada salah dalam perkataan. Saya yakin Bapak dan Ibu adalah guru-guru hebat, tetap semangat dan tetap solid berkolaborasi. Jangan biarkan kalau ada temannya yang tertinggal di kelas ini, jangan dibiarkan, jangan diabaikan, tapi dibantu. Jadi sukses satu orang di kelas ini adalah sukses bersama. Jadi tidak ada satu dua orang yang sukses, yang lainnya tertinggal, atau ada satu dua yang tertinggal, tidak ada. Tapi Bapak dan Ibu harus sama-sama mengawali sama-sama, mengakhiri sama-sama, dan semoga kompetensi semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kali Bu Lasmi, sehat. Sampai ketemu di Mataram Bapak Ibu. Sehat Bu. Terima kasih. Sehat semua Ibu-ibu. Ya, silakan Sama-sama.